Indikator ZMTL ATM Pro Power FX. Ada 3 file indikator. File indikator utama adalah ZMTL ATM Pro Power FX. Untuk file indikator pendukung dan file indikator lisensi, tidak bisa dijalankan. Apabila kita jalankan maka akan keluar sendiri. Yang bisa dijalankan hanya file indikator utama, yaitu file indikator ZMTL ATM Pro Power FX. Pada file indikator utama, saat dijalankan terdapat banyak settingan, kita klik OK saja, jalankan sesuai defaultnya. Indikator ini terdiri dari 2 bagian utama, yaitu panel indikator dalam chart dan indikator tren yang ada di bawah chart. Panel indikator bisa kita pindahkan posisinya dengan klik pada tombol Move dan didrag ke posisi yang kita inginkan, dan bisa kita reset ke posisi defaultnya dengan klik tombol Reset, dan bisa disembunyikan atau ditampilkan dengan klik tombol Hide. Dalam panel indikator utama terdapat gabungan dari 22 indikator, antara lain indikator Price Action dan Trend Indikator. Kemudian di bawah chart ada gabungan dari beberapa indikator tren berupa histogram dan gabungan 2 indikator osilator. Pada kanan atas chart ditampilkan informasi gabungan tren dari indikator yang kita pilih, bisa kita ubah sesuai keinginan, yang dapat kita sembunyikan atau kita tampilkan. Di kanan bawah terdapat informasi yang menampilkan power bar dari pergerakan harga, animasi jam dan menit hitung mundur dari TF yang aktif. Informasi spread, perubahan selisih spread tertinggi dan terendah. Ada info market session, yang dapat kita klik untuk menampilkan kotak harga tertinggi dan harga terendah dari masing-masing sesi, dan dapat kita sembunyikan kotaknya dengan klik di baris sesinya. Kemudian di baris paling bawah, menampilkan info dari jam lokal, berdasarkan jam sistem komputer kita, yang menampilkan info nama hari, tanggal, jam dan menit pada bar yang kita tunjuk dengan mouse. Bagian masing-masing indikator. Ada 3 trendline 1, trendline 2, trendline 3. Ada KHLSR, yang menggambarkan high-low dari pergerakan swing harga. Fractal SR, support resisten. Candle pattern, atau pola bar yang menampilkan garis SR, yang dapat kita tampilkan atau sembunyikan dengan mengklik bagian kanan dari tombol C pattern. Kemudian ada zona supply demand. Multi time frame yang tergabung dalam candle pattern dan SD zone, yang dapat kita kunci maksimal TF yang mau ditampilkan, misalnya saya kunci di H1, dan saya pindah TF, maka yang ditampilkan tetap maksimal di H1. Saat saya hilangkan kunci TF-nya, maka hanya tampil di TF yang aktif saja. Trend PL. Garis target. EW, Elliott Wave yang terdiri dari wave besar dan wave kecil. Channel, yang terdiri dari gabungan 2 indikator channel, channel atas dan channel bawah, dan bisa di-set multi-time frame juga. Fibonacci, di sini saya aktifkan garis Fibo secara auto high-low, jadi saat kita tarik garis Fibo atas atau Fibo bawah, maka secara otomatis akan mencari harga tertinggi atau harga terendah dalam rentang garis yang saya tarik. Kita bisa matikan juga auto high-nya, maka saat kita tarik garis Fibo-nya, hanya menghitung harga tertinggi bar atau harga terendah bar di posisi mouse saja. Lanjut, ada news, panel news. Pin bar, multi time frame, bisa kita tentukan mau tampilkan pin bar time frame berapa. Divergen 1, divergen model 2. CSM atau Currency Strength Matrix, yang bisa kita set sesuai keinginan, misalnya saya matikan notifikasinya. Lanjut, garis Moving Average, yang bisa kita input setting period yang kita inginkan, dan dapat di-set multi time frame juga. Ada volume profile atau market profile, VP1, dan VP2.
ada tombol untuk menampilkan panah entry yang berdasarkan signal dan filter trend yang kita pilih. Tombol CLR, Clear, atau tombol Escape pada keyboard, yang berfungsi membersihkan layar, atau menampilkan pilihan indikator terakhir kali sebelum dibersihkan. Contoh, saya aktifkan dua indikator. Di sini saya tampilkan virtual keyboard, supaya kelihatan tombol apa yang saya pilih. Pada saat saya tekan tombol Escape, otomatis layar dibersihkan, dan saya tekan tombol X maka ditampilkan kembali pilihan terakhir. Saya coba lagi pilih indikator lain, dan tekan tombol Clear, maka layar dibersihkan, dan saya tekan tombol Clear lagi, maka ditampilkan lagi. Kemudian, di kanan panel, ada tampil animasi level kekuatan harga. Selanjutnya, ada indikator tersembunyi, yaitu indikator pivot, dengan cara menekan tombol P di keyboard. Pivot ini terdiri dari dua bagian, yaitu, pivot dari high-low fraktal, dan pivot rata-rata bars harian. Pada pivot ini akan muncul entry zone dari Fibo retracement, saat terbentuk zone EW2 dan EW4. Saat ini menandakan terbentuk zona sell pada level Fibo retracement. Saya bersihkan layar dengan menekan tombol Escape. Pada indikator ini bisa kita simpan indikator yang kita tampilkan atau gabungan indikator yang kita tampilkan bisa disimpan ke dalam hotkey sebanyak 10 hotkey. Ini contoh hotkey yang tersimpan secara default yang merupakan kombinasi dari beberapa indikator, sejumlah 10 hotkey. Sekarang saya bersihkan layar dengan tekan tombol Escape, dan misalnya saya ingin menyimpan dua indikator, key HLSR dan indikator channel, yang telah saya aktifkan. Kemudian saya pilih setting, save hotkey, kemudian saya tekan tombol angka 1. Maka indikator tadi akan tersimpan. Sekarang saya bersihkan layar dan coba tekan tombol angka 1 di keyboard, maka indikator yang telah saya simpan ditampilkan di layar. Pada hotkey ini ada fungsi untuk mengcopy settingan yang telah disimpan untuk disamakan pada chart yang baru. Misalkan kita buka chart baru hotkey-nya adalah hotkey default. Maka kita tinggal copy saja dari settingan yang lama dan paste ke chart yang baru. Pada bagian bawah chart, terdapat gabungan indikator tren histogram dan gabungan dua indikator osilator stochastik dan RSI. Yang paling atas dinamakan power trend, yaitu pergerakan kekuatan harga. Bila harga bergerak naik atau turun maka level power akan bergerak mengikuti kekuatan pergerakan harga yang sedang terjadi. Kemudian trend ATM1, trend ATM2, trend ATM3 dan trend ATM4, serta di bagian bawah melambangkan volatility pergerakan harga. Untuk indikator osilator ini merupakan gabungan indikator stochastik dan RSI. Indikator osilator ini bisa kita tampilkan atau sembunyikan pada menu setting indikator. Saya bersihkan layar, dan klik kanan mouse, dan pilih menu indikator list, kemudian pilih nama indikatornya, dan pada menu setting, pilih show stochastic and RSI line, dan saya klik pilih false, dan klik OK. Maka pada bawah chart tidak ditampilkan indikator osilatornya. Kemudian saya ulangi reset setting, dan kembalikan ke setting defaultnya.